Setiap senja, di tepian Kapuas, aku selalu menunggunya. Gadis penjual jamu itu. Wajahnya pucat, tapi senyumnya selalu membuatku tenang. Ia tak pernah bicara, hanya menyodorkan segelas jamu dalam batok kelapa tua, dan tak pernah mau dibayar. Setelah tersenyum, ia akan berjalan menghilang di telan remang-remang senja. Kemarin, aku berhasil menyimpan salah satu batok kelapa yang ia gunakan, sebagai kenang-kenangan, begitu pikirku saat itu. Rasa penasaran membawaku ke sebuah warung kopi dekat dermaga. Saat aku mendeskripsikan gadis itu, Pak Tua pemilik warung langsung berhenti mengaduk kopinya. Wajahnya yang keriput mendadak tegang. Dengan suara bergetar, ia memperingatkanku untuk tidak menemuinya lagi, karena tak pernah ada gadis penjual jamu di tepi sungai saat senja. Ia lalu menceritakan legenda mengerikan tentang perawan pertama yang dijadikan tumbal saat tiang pancang jembatan Kapuas dibangun. Jasadnya tak pernah ditemukan, dan arwahnya kini dipercaya menjadi penunggu sungai, yang selalu mencari teman. Aku berlari pulang, jantungku berdebar kencang. Kuambil batok kelapa yang kusimpan. Benda itu terasa dingin sedingin es di tanganku, dan anehnya, basah, seolah baru diangkat dari dasar sungai. Saat kucium, aroma lumpur dan bau anyir darah yang samar menyeruak, membuatku mual. Tiba-tiba, dari dalam batok kelapa itu, aku mendengar suara lirih yang seperti terendam air berbisik, haus. Refleks, aku menjatuhkan batok kelapa itu ke lantai. Dari dalamnya, bukan sisa jamu yang tumpah, melainkan air sungai yang keruh bercampur helai-helai rambut hitam panjang. Saat itulah aku akhirnya mengerti. Tatapan meri warga, juga senyumnya yang ganjil. Jamu itu bukanlah minuman. Itu adalah sebuah perkenalan. Sebuah penawaran. Sebuah ketukan pelan terdengar di jendela kamarku. Suara ketukan basah, seperti jari yang berlumur lumpur. Aku tahu siapa itu. Dan aku tahu kenapa ia datang. Karena aku sudah menerimanya terlalu sering. Yakin tragedi perang paling ngeri cuma bom? Bagaimana jika ribuan nyawa justru direbus hidup-hidup di lautan Indonesia? Kita semua tahu soal Junyo Maru, kapal kargo Jepang yang jadi kapal neraka bagi ribuan Romusha dan tawanan perang. Kisah resminya, kapal ini ditorpedo kapal selam sekutu di lepas pantai Sumatera, lalu tenggelam bersama hampir semua penumpangnya. Sebuah tragedi perang biasa, tapi neraka sebenarnya terjadi setelah ledakan. Fakta intinya, mesin kapal yang hancur menumpahkan minyak panas ke laut mengubah samudra menjadi panci raksasa. Para penyintas yang berenang untuk menyelamatkan diri justru menghadapi horor tak terduga. Mereka direbus hidup-hidup secara massal dalam penderitaan yang tak terbayangkan. Fakta ini mengubah segalanya. Tragedi Junyo Maru bukan lagi sekadar korban salah sasaran dalam perang. Ini adalah bukti bagaimana teknologi perang bisa menciptakan metode penyiksaan massal yang bahkan tak pernah terfikirkan oleh siapapun. Jadi menurut Anda, apakah penenggelaman ini murni strategi perang yang sah atau sebuah kejahatan kemanusiaan terselubung karena kondisi penumpangnya yang sudah mengerikan sejak awal?